Om Swastiastu, tabe selamat lingu nalatai, salam sewujud karende malempang. Selamat datang di media pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti tingkat SMA kelas 11. Bersama saya, Dewi Sinta. Di video kali ini, kita akan membahas materi yoga asanas dalam susastra Hindu. Lalu, apa sih yoga itu? Apakah yoga itu hanya sebatas gerak atau olah tubuh saja? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Pengertian dan hakikat yoga asanas. Secara etimologi, yoga berasal dari kata yuj yang artinya menggabungkan atau hubungan. Yoga berarti penyatuan kesadaran manusia dengan sesuatu yang lebih luhur, transenden, lebih kekal, dan ilahi. Secara umum, yoga dikatakan sebagai disiplin ilmu yang digunakan oleh manusia untuk membantu dirinya mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Maharsi Patanjali mengartikan yoga sebagai Citta Writi Nirodha, yang artinya penghentian gerak pikiran. Sehingga dapat dimaknai bahwa yoga adalah menghubungkan atau penyatuan spirit individu atau jiwatman dengan spirit universal atau paramatman melalui keheningan pikiran. Ada beberapa pengertian tentang yoga yang dimuat dalam buku Yoga Sutra, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, yoga adalah ilmu yang mengajarkan tentang pengendalian pikiran dan badan untuk mencapai tujuan terakhir yang disebut dengan samadhi. Yang kedua, yoga adalah pengendalian gelombang-gelombang pikiran dalam alam pikiran untuk dapat berhubungan dengan Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Sang Pencipta. Yang ketiga, yoga diartikan sebagai proses penyatuan diri dengan Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Sang Pencipta secara terus-menerus atau yoga Citta Writi Nirodha. Selanjutnya, sejarah yoga dalam ajaran Hindu. Ajaran yoga pertama kali dibangun dan dikembangkan oleh Maharsi Patanjali. Kitab yang berisikan ajaran yoga untuk pertama kalinya adalah Kitab Yoga Sutra. Seluruh kitab Yoga Sutra karya Maharsi Patanjali dikelompokkan atas 4 bagian yang terdiri dari 194 sutra dengan bagian-bagiannya sebagai berikut. Samadhipada. Yang kedua, Sadhanapada. 3. Vibhutipada. 4. Kaivalyapada. Samadhipada menjelaskan tentang sifat, tujuan, dan bentuk ajaran yoga. Juga memuat tentang perubahan-perubahan pikiran dan tata cara melaksanakan yoga. Sadhanapada menjelaskan tentang pelaksanaan yoga seperti tata cara mencapai samadhi, tentang kedukaan, karma pala, dan lainnya. Vibhutipada menjelaskan tentang aspek sukma dan batinnya serta kekuatan gaib yang diperoleh dengan jalan yoga. Kaivalyapada menjelaskan tentang alam kelepasan dan kenyataan roh dalam mengatasi alam duniawi. Bersumber dari kitab-kitab tersebut di atas, jenis yoga yang baik untuk diikuti adalah 1. Hatha yoga, yaitu gerakan yoga yang dilakukan dengan posisi fisik atau asanas, teknik pernapasan atau pranayama,
disertai dengan meditasi. 2. Mantra yoga, yaitu gerakan yoga yang dilaksanakan dengan mengucapkan kalimat-kalimat suci melalui rasa kebaktian dan perhatian yang terkonsentrasi. Yang ketiga, Laya Yoga atau Kundalini Yoga, yaitu gerakan yoga yang dilakukan dengan tujuan menundukkan pembangkitan daya kekuatan kreatif Kundalini yang mengandung kerahasiaan dan latihan-latihan mental dan jasmani. Yang keempat, Bhakti Yoga, yaitu gerakan yoga yang memfokuskan diri untuk menuju hati, menjadikan seseorang menjadi lebih welas asih dan menerima segala yang ada di sekitarnya. Kelima, Raja Yoga, yaitu gerakan yoga yang menitik beratkan pada teknik meditasi dan kontemplasi atau renungan. 6. Jnana Yoga, yaitu gerakan yoga yang menerapkan metode untuk meraih kebijaksanaan dan pengetahuan. 7. Karma Yoga, yaitu ajaran yoga yang mempercayai adanya reinkarnasi. Melalui karma yoga, umat diajarkan untuk tidak egois karena yakin bahwa perilaku umat saat ini memungkinkan berpengaruh pada kehidupan yang mendatang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om Sahi.